Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 60 ayat 8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 8 Oktober 2020 dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Audo hau angguri, hamudo raptingi, namian di bagasan au jala au di bagasan ibana, ima namar parbueho godang, ai idang tarulahamu agia aha anggoso mardongat tonahu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," Ia mengucapkannya di hadapan murid-muridnya yang sangat mengenal anggur. Persatuan unik, utuh, untuk menggambarkan ikatan yang sangat dekat dan intim. Nilai anggur di dalam hidup orang Israel dinyatakan melalui ungkapan bahasa kiasan. Israel adalah pokok anggur yang ditanam oleh Tuhan. Mazmur pasal 80 ayat 9 sampai ayat 12. Atau sebidang kebun anggur yang dikerjakan dan dipelihara oleh Tuhan. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Ketika Yesus berkata, "Akulah pohon anggur yang benar," maka pastilah orang-orang Yahudi yang paham kitab sucinya akan kaget mendengarnya. Sebab Israellah pohon anggur pilihan Allah. Ini sebuah gambaran eksklusif untuk umat Tuhan. Israel adalah pokok anggur, tetapi ia gagal total menghasilkan buah yang baik. Justru menghasilkan anggur liar dan tidak berharga. Yesaya pasal 5 ayat 4 dan 7. Hosea pasal 10 ayat 1 sampai ayat 2 misalnya mengecam umat Israel yang adalah pokok anggur Tuhan karena mendirikan mezbah Baal untuk mereka sembah. Mereka meninggalkan Allah yang benar, Allah umat perjanjian.
Itulah buah yang tidak benar, yaitu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Yohanes pasal 15 adalah bagian dari pembicaraan perpisahan Yesus setelah pasal 14 dan dilanjutkan sampai pasal 17 kepada murid-muridnya setelah perjamuan terakhir sebelum penyalipannya. Pasal 13 berakhir dengan penolakan Petrus. Ada juga Yudas Iskariot yang merupakan ranting yang tidak berbuah, lalu dipotong dan dibuang. Jadi, pesan yang disampaikan adalah tentang kepedihan. Inilah kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum kematiannya. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, sebab Bapakulah pengusahanya." Yesus adalah pokok anggur yang benar karena punya relasi secara benar dengan Allah yang benar. Pohon anggur adalah totalitas seluruh ranting-rantingnya. Ketika ranting-ranting itu menyatu, pilin memilin, jalin menjalin, itulah pokok anggur. Tentu saja ada batang, kemudian ada akar yang masuk ke bumi, ada daun, ada juga ranting-rantingnya, tempat buah bergantungan. Inilah gambaran persekutuan yang luar biasa yang menunjukkan kesatuan organis antara Kristus dengan jemaatnya. Ketika kita melekat erat dengan Yesus yang adalah pokok, maka segala kebutuhan kita akan diberikan. Melekat erat berarti hidup di dalam Yesus Kristus dan Dia di dalam kita. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa melekat kepada batang. Tanpa batang atau pokok, ranting tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan asupan makanan kepada dirinya sehingga menjadi kering. Ranting yang kering akan dipatahkan dan dibuang ke tempat pembakaran. Saudara-saudara, kita sama sekali tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, melainkan sepenuhnya dan selamanya bergantung kepada Tuhan Yesus yang telah mati disalib demi kita. Kekuatan kita yang terbesar adalah berasal dari ketergantungan kita kepada Yesus. Semua suplai kebutuhan kita disediakan olehnya supaya kita bisa dan dapat berbuah. Tuhan menghendaki orang Kristen beserta seluruh pekerjaannya sungguh kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan untuk mencapai maksud Tuhan. Hidup dalam kasih, dalam sukacita, dalam sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah anggota keluarga Tuhan.
ranting dari pokok anggur yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menjalin relasi yang benar dengan Allah yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik, yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setiamu, dan dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Tuntun dan lindungilah kami, dan tunjukkanlah jalanmu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 60 ayat 8. Yesus pelindungku, sahabat yang ku kasih. Namamu yang kudus senantiasa ku puji. Terimalah dan tolonglah hamba-Mu melaksanakan firman-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.